Kita semua pasti pernah dengar ya, lagu rohani Saat Kupandang Salib Ajaib. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan meresapi apa makna di baliknya? Nah hari ini kita akan coba bedah lebih dalam mahakarya dari Isaac Watts ini. Lirik pembukanya aja udah dalam banget ya. Saat kupandang salib ajaib. Ini tuh bukan cuma nyanyian, tapi sebetulnya sebuah ajakan. Ajakan untuk kita benar-benar berhenti sejenak dan ya memandang salib Kristus. Menurut penulisnya sendiri, tindakan yang kelihatannya simpel ini punya kekuatan buat mengubah hidup kita selamanya. Gimana caranya? Yuk kita cari tahu. Oke, jadi perjalanan kita kali ini akan kita bagi jadi beberapa bagian. Kita mulai dari gimana salib itu menghancurkan kesombongan, lalu kita lihat gimana salib itu nunjukin kasih yang tanpa batas, terus apa yang salib minta dari kita, dan yang paling penting, gimana salib bisa mengubah hidup kita. Nah, di akhir kita akan bahas, terus respons kita harusnya gimana? Nah, kita masuk ke bagian pertama. Dan jujur aja, ini mungkin bagian yang paling menantang buat kita semua. Jadi saat kita benar-benar merenungkan salib, mau nggak mau kita dipaksa untuk melihat lagi semua pencapaian, semua kebanggaan diri kita. Ini titik awalnya. Dan disinilah letak kekuatannya. Salib itu ibaratnya jadi penyeimbang yang luar biasa. Di hadapan pengorbanan Kristus yang sebesar itu, semua hal yang biasanya kita bangga-banggain, entah itu karir, prestasi, atau apapun, tiba-tiba jadi nggak ada artinya. Dan ini spesifik banget loh, coba deh kita pikirin. Harta kita nggak bisa menyelamatkan. Jabatan atau posisi kita sama juga. Bahkan perbuatan baik yang kita lakuin ternyata nggak cukup. Salib itu seolah-olah ngasih kita tamparan halus yang ngingetin. Kita ini diselamatkan bukan karena kita hebat, tapi murni 100% karena anugerah Tuhan. Ide ini sebetulnya bukan hal baru ya. Rasul Paulus sendiri ngalamin ini. Dulu, dia itu orang yang punya segalanya untuk dibanggakan. Tapi, ada satu momen di hidupnya di mana dia sadar semua itu sampah. Dia bilang semua itu rugi kalau dibandingkan dengan betapa berharganya mengenal Kristus. Jauh-jauh lebih berharga. Oke, terus gimana cara kita ngelakuin ini di hidup kita sehari-hari? Sebetulnya ada 3 langkah praktis. Pertama, kita harus berani ninggalin kesombongan rohani kita. Kedua, berhenti bergantung sama kekuatan diri sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, datang ke Tuhan dengan rendah hati, mengakui kalau kita ini butuh banget pertolongannya. Oke, setelah kesombongan kita dikesampingkan, barulah kita bisa lihat sesuatu yang lain, sesuatu yang luar biasa dari salib, yaitu sebuah kasih yang kalau dipikir-pikir pakai logika manusia, rasanya nggak masuk akal. Di dalam lagunya disebut kasih yang begitu ajaib, begitu ilahi. Kenapa? Soalnya ini bukan cinta seperti yang kita kenal di dunia. Ini jenis kasih yang rela mati, bahkan buat orang yang memusuhinya. Kasih yang nggak pakai syarat. Kasih yang terus memberi tanpa pernah nuntut balasan. Bener-bener beda level kan? Dan ini bukan cuma teori atau kata-kata manis, ini ada buktinya, langsung dari Alkitab. Tuhan itu nggak cuma ngomong kalau dia mengasihi kita, nggak, dia menunjukkannya. Lewat apa? Lewat pengorbanan yang paling mahal yang bisa dibayangkan. Nah, kalau kita udah benar-benar ngerti kasih yang seperti ini, nggak mungkin hidup kita nggak berubah kan? Kita jadi dipanggil buat meniru kasih itu. Belajar mengasihi orang lain dengan tulus, belajar mengampuni sebesar kita diampuni, dan selalu memilih jalan kasih, bukan kebencian. Oke, sejauh ini kita udah lihat apa yang salib berikan buat kita, yaitu kasih. Sekarang, kita balik. Mari kita lihat apa yang salib minta sebagai balasannya. Dan, nah, ini dia bagian yang paling menantang. Baris dari himne ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Isaac Watts sadar betul, kasih yang segede ini, yang sedalam ini, nggak mungkin kita balas dengan respons yang biasa-biasa aja, yang setengah-setengah. Jadi, ini bukan soal ngasih Tuhan sisa-sisa waktu kita di hari Minggu, atau sebagian kecil dari gaji kita, bukan. Salib itu nggak minta sedikit. Salib minta segalanya. Salib menuntut kita untuk menyerahkan seluruh arah hidup kita kepadanya. Jadi penyerahan total ini apa sih dalam prakteknya? Ya artinya kita serahin semua, hati kita, waktu kita, bahkan masa depan kita yang kita nggak tahu. Artinya kita berkomitmen untuk nggak lagi hidup abu-abu, setengah-setengah. Dan secara sadar menjadikan Kristus sebagai pusat dari setiap keputusan, setiap tindakan yang kita ambil. Dan ini membawa kita ke poin kunci yang terakhir. Salib itu bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, lebih dari itu. Salib itu secara fundamental, secara radikal, mengubah total cara kita memandang dunia dan hidup ini.
Jadi ada pergeseran yang sangat besar. Dulu mungkin fokus kita cuma ke hal-hal duniawi, sekarang jadi fokus ke kekekalan. Dulu mungkin hidup kita berpusat sama ego dan aku, sekarang bergeser jadi berpusat pada Tuhan. Dan tentu saja gaya hidup kita juga ikut berubah. Dari yang tadinya nyaman dalam dosa menjadi sebuah perjuangan untuk hidup dalam kekudusan. Ayat ini nih yang benar-benar menangkap esensi dari transformasi itu. Jadi memandang salib itu bukan cuma soal perbaikan diri, bukan cuma jadi versi yang lebih baik dari diri kita yang lama, bukan. Tapi kita jadi ciptaan yang baru. Yang lama itu benar-benar hilang, lenyap, dan sesuatu yang sangat baru sudah datang menggantikannya. Nah, kita udah bahas semuanya. Hancurnya kesombongan, kasih yang luar biasa, tuntutan untuk menyerahkan segalanya, dan hidup yang diubahkan. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Coba kita jujur sama diri sendiri. Pertanyaannya itu bukan, apakah kita tahu tentang salib? Kayaknya sebagian besar dari kita tahu ya fakta-fakta dasarnya. Mungkin kita bisa jawab kuis tentang penyaliban. Tapi bukan itu intinya. Pengetahuan di kepala doang itu bukan tujuannya. Pertanyaan yang sesungguhnya, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kita benar-benar meresponsnya? Apakah kita udah benar-benar berhenti memandang salib dan membiarkan salib itu menghancurkan kesombongan kita, membanjiri kita dengan kasih-Nya, dan ya, menuntut segalanya dari kita. Karena pesan dari salib ini bukan untuk didengar aja, tapi menuntut respons yang aktif dan personal dari kita. Dan pada akhirnya, cuma ada satu respons yang paling pantas. Sebuah pernyataan penyerahan diri yang total, seperti ini. Jadi, pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita renungkan hari ini adalah, bisakah kita dengan tulus dari hati yang paling dalam mengucapkan kata-kata ini dan benar-benar bersungguh-sungguh dengan setiap katanya?